Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun di masa pandemi, tapi kita bisa bertemu di kelas ini. Alhamdulillah karena rahmat Allah dan kasih sayangnya kita bisa berjumpa hari ini. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Silakan dipimpin salah satu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah memberi kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Ya, di pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang materi penyembelihan ya. Jadi materi penyembelihan kita belajar banyak tentang apa saja hewan-hewan yang boleh disembelih. Kemudian selain itu tentang ketentuan cara penyembelihannya, karena bagaimanapun penyembelihan yang benar akan berimplikasi pada kehalalan dan keharaman hewan sembelihan. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang kurban. Masih satu tema penyembelihan dengan materi yang lalu, tapi kita masuk kepada materi kurban. Ya, kalian sudah tahu tentang kurban? Sudah tahu? Belum. Ya. Penting tidak untuk kita pelajari? Penting, ya. Karena kita belum tahu, maka kita harus pelajari tentang kurban supaya yang pertama kita bisa berkurban dengan benar sesuai dengan aturan. Ya, karena di dalam ibadah itu sudah ada aturannya. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian nanti melakukan simulasi, diskusi dan tanya berjawab, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian kurban, menyebutkan dalilnya, kemudian menyebutkan hukumnya, kemudian menyebutkan syarat-syaratnya, baik syarat orang yang berkurban, syarat hewan kurban, dan larangan-larangan di dalam ibadah kurban. Kemudian sampai pada hikmah kurban secara religius, tanggung jawab, penuh kepedulian dan rela berkorban. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Mengerti? Mengerti ya. Ya. Adapun langkah-langkah yang akan kita tempuh nanti di dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Ya, kelompok. Kemudian setelah itu saya akan sampaikan materi sebagai bahan nanti berdiskusi materi dulu. Kemudian nanti kalian setelah materi kita tanya jawab, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di meja kalian bersama teman kelompok. Ya, ya. Oleh karena itu, mari kita awali kegiatan ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Silakan untuk membentuk kelompok. Untuk ini yang putra 3 ya, satu kelompok. Kemudian ini
Mbak Alia sama Mbak Siti. Kemudian kelompok yang ketiga Mbak Ara sama Mbak dasarnya itu apa itu? Ya, Risma. Oke, silahkan ke kelompok dulu. Ya, kelompok. Kayaknya mendekat tapi agak jauh. Oke. Ya, selanjutnya meskipun kita di masa pandemi kita tetap harus belajar karena bagaimanapun belajar itu kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi kewajiban di antara kewajiban fardu-fardu yang lain itu mencari ilmu atau belajar. Karena dengan belajar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari waktu-waktu sampai nanti kita mati. Oke. Ya, untuk materi kurban ini saya jelaskan melalui slide di depan. Silakan kalian perhatikan. Ya, kurban. Beberapa hari yang lalu kalian sudah mengikuti kegiatan kurban. Ya, coba apa yang dilakukan ketika sebelum berkurban, Mas Rafa? Kemarin waktu kalian di lingkunganmu kan ada kurban. Apa yang kamu amati sebelum berkurban? Kaum muslim itu melakukan apa? Ibadah apa? Sholat Id. Ya, jadi sebelum kurban dilakukan dahulu sholat Id, dikerjakan dulu sholat Id. Ya, ini artinya kurban dikerjakan setelah sholat Id. Ya, kemudian ya kita masuk ke sini dulu kurban. Ya, ini salah satu ibadah kurban yang dilakukan di MTS Al-Uswan. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan secara istilah, kurban itu menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di menyembelih binatang kurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dengan ketentuan syarat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, hukum kurban sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu. Jadi sunnah muakkadah itu hampir-hampir dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan. Ya, untuk dalil kurban salah satunya ada di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Ya, silakan keraskan suara supaya jelas. Kalau memang nanti ada kesalahan kita perbaiki. Mari kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna Artinya, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah orang yang terputus. Nah, silakan untuk LKPD yang kalian sudah terima, kerjakan secara berkelompok, diskusikan bersama teman kelompokmu.
Ya, ada yang ditanyakan setelah pembelajaran untuk materi ini? Kalau selesai kita kerjakan kemudian bagaimana? Ya, sebelum saya menjawab, mungkin ada yang lainnya mau menjawab? Mbak Farah? Tidak. Tidak, ya. Mas Ridho mau menjawab? Ya, untuk kurban dengan kuda sampai hari ini belum ada tuntunan. Artinya pada masa Rasulullah itu sudah ada kuda, tetapi para sahabat tidak ada yang menggunakan kuda untuk berkurban. Itu artinya hewan yang digunakan untuk kurban untuk jenis kuda secara tuntunan tidak boleh digunakan. Misal mau digunakan, maka kudanya dijual dahulu, baru uangnya diberikan untuk beli sapi atau beli unta, gitu ya. Ya anak-anak, setelah kalian mendiskusikan tentang masalah yang saya sajikan di lembar kerja siswa, silakan untuk sekarang ini kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Mari kelompok 3 dulu, Mbak Farah. Ya, sampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang materi yang ada di lembar kerja siswa. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 tentang masalah kurban yang disajikan. Hewan yang ada dalam lembar kerja berjenis sapi dan kambing. 1 ekor sapi untuk korban 7 orang. 1 ekor kambing untuk korban 1 orang. Sapi memenuhi syarat karena gemuk, sehat, jantan, dan tidak cacat. Kambing memenuhi syarat karena gemuk, tidak cacat, dan sehat. Keduanya sudah dicek oleh Dinas Kesehatan. Ya, ada yang mau menanggapi? Mbak Siti? Saya menambahkan tentang yaitu domba berumur 1 tahun lebih, kambing berumur 2 tahun lebih, kerbau dan sapi berumur 2 tahun lebih, sedangkan unta berumur 5 tahun lebih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, silakan. Ada yang menambahkan lagi? Oh, tidak ada. Ya, silakan. Ya, dalam pembelajaran hari ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ibadah kurban itu sudah jelas tuntunannya. Kenapa? Karena dengan mengikuti aturan-aturan di dalam ibadah kurban, seseorang yang telah berupaya untuk melakukan ibadah kurban agar kurban yang dilakukan itu diterima di sisi Allah sebagai pahala kebaikan. Ya, di samping itu kurban juga bermanfaat untuk menyatukan masyarakat, karena dengan kurban kita peduli dengan orang lain, dengan fakir miskin, dengan tetangga, baik yang kaya maupun yang kekurangan, semua bisa berbagi dan makan bersama dari daging kurban tersebut. Ya, selain itu bagi jiwa kita, dengan berkurban maka jiwa kita ini akan menjadi orang-orang yang mudah untuk berkorban demi Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apapun yang kita punya, kita siap korbankan semata-mata hanya untuk Allah. Itu akan tercapai bila mana orang selalu mengerjakan kurban dan rutin untuk tidak melewatkannya. Ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang akikah. Ya, nanti sebelum kita menutup, silakan kalian keluarkan buku untuk kita tes
keterpelajaran materi hari ini. Silakan dikeluarkan bukunya. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tes dengan baik. Apa yang bisa kita refleksi untuk pembelajaran hari ini? Saya lihat kalian kerjasama dengan baik dengan anggota kelompoknya, kemudian saling membantu, dan semua tugas yang kalian kerjakan ini bisa dikumpulkan tepat waktu dan lengkap hasilnya. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang akikoh, masih terkait dengan materi penyembelihan, cuman di eventnya berbeda. Mari untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum